Hai, selamat datang kembali di channel Studi Fajar. Nah, kali ini Fajar akan membahas video mengenai kuliah teknik informatika. Belajar apa aja sih dan kerja apa nantinya. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas. Teknik informatika adalah salah satu jurusan yang sekarang lagi naik daun di kalangan para pelajar. Nah, jurusan teknik informatika menjadi salah satu jurusan yang paling diminati pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2019. Nah, kali ini Fajar akan membahas mengenai teknik informatika dilansir dari website sevima.com. Nah, mengenal jurusan teknik informatika. Teknik informatika adalah salah satu jurusan pendidikan di perguruan tinggi yang mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi, perangkat lunak atau software, dan kinerja komputer. Dalam kata lain, bidang studi teknik informatika akan melakukan pembahasan terkait pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer yang menggunakan prinsip dan proses logika. Apa saja sih yang dipelajari di teknik informatika? Jika memilih untuk masuk di jurusan teknik informatika, maka mahasiswa akan mempelajari cukup banyak mengenai pemrograman atau programming, kemudian pengembangan perangkat lunak atau software, dan teknologi jaringan komputer. Maaf ya, masih sakit terkendala batuk. Pada dasarnya, mahasiswa teknik informatika akan menjadi penerjemah suatu ide yang harus dituangkan dalam bentuk digital menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dalam prosesnya, mahasiswa akan banyak membuat flowchart atau bagan alur bagaimana sebuah sistem bisa berjalan sesuai fungsi dan logikanya. Tentu saja, ketelitian, keuletan itu menjadi karakter dasar yang harus dimiliki seorang mahasiswa teknik informatika. Nah, mengapa sih banyak yang memilih jurusan teknik informatika? Nah, jurusan informatika atau teknik informatika setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Bahkan fakultas kedokteran itu yang cukup lama berada di papan atas, lambat laun juga mulai tergeser. Ini karena teknik informatika adalah jurusan modern yang memang akan dibutuhkan zaman sekarang dan zaman masa depan nanti. Jadi persaingan untuk masuk ke jurusan teknik informatika itu cukup sangat ketat. Nah, karena banyak yang minat dan juga banyak yang ingin masuk di jurusan teknik informatika, sebenarnya jurusan teknik informatika setelah lulus akan kerja apa sih? Tentunya setelah lulus, setiap jurusan itu mempunyai prospek kerja masing-masing ya, tapi tidak hanya berpatok pada jurusan itu saja. Bisa jadi jurusan ini kerja dalam bidang lain itu sesuai dengan passion dan keinginan lulusan tersebut. Jadi tidak bisa dipatokkan bahwa jurusan informatika, jurusan sipil, jurusan elektro harus bekerja di bidangnya. Mungkin mereka memiliki keinginan untuk bekerja di bidang lainnya. Itu sesuai passion dan itu tidak menutup kemungkinan. Tapi secara informatika atau secara kesesuaian informatika, mahasiswa teknik informatika akan kerja apa sih? Nah, yang pertama, programmer. Programmer adalah pilihan profesi yang paling banyak diambil oleh lulusan teknik informatika. Apalagi mengingat zaman ini teknologi berkembang sangat pesat. Nah, biasanya lulusan yang baru lulus itu memulai sebagai
junior programmer terlebih dahulu. Gaji yang didapat untuk pemula itu bisa mencapai 5 hingga 10 juta, dilansir dari sevima.com. Kemudian yang kedua, software developer. Software developer adalah profesi yang berperan penting dalam menciptakan software yang nantinya dipakai untuk menjalankan sebuah sistem. Nah, gaji yang dipakai oleh seorang software developer itu bisa mencapai 8 juta atau lebih, sesuai perusahaan dan juga kompetensi yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, web designer. Web designer bertugas merancang sebuah website dan akan bekerja berdampingan dengan programmer. Gaji yang diperoleh oleh web designer kurang lebih 4 juta atau bisa lebih tinggi. Itu sesuai dengan project ataupun proyek yang akan dikerjakan. Semakin besar proyek yang akan dikerjakan, maka gajinya juga akan semakin cenderung naik ataupun itu sejajar dengan proyek tersebut. Kemudian yang keempat, sistem analis. Sistem analis bertugas menganalisis sistem yang akan dipakai oleh sebuah perusahaan. Sistem analis bekerja berdampingan dengan programmer. Gaji yang diterima oleh sistem analis berkisar 6,5 hingga belasan juta, bahkan ada yang puluhan juta. Kemudian yang kelima, IT konsultan. Profesi ini bertugas memberi ide untuk klien mengenai penggunaan teknologi informasi untuk bisa memenuhi target bisnis. Konsultan IT itu memiliki penghasilan yang cukup tinggi, bisa berkisar antara 6 hingga 11 juta. Kemudian ada yang keenam, software engineer. Software engineer memiliki tugas yang hampir sama dengan programmer dan sistem analis. Seorang software engineer bisa mendapat gaji 8 juta untuk pemula, itu hanya untuk pemula ya, dan bahkan bisa mencapai belasan dan puluhan juta. Kemudian yang ketujuh, database engineer. Database engineer bertugas untuk merancang dan memonitor database kompleks. Gaji yang ditawarkan untuk profesi ini bagi fresh graduate bisa mencapai 5 juta. Sementara itu, gaji ini bisa meningkat hingga puluhan juta jika mahasiswa yang lulus atau lulusannya memiliki pengalaman atau jam terbang yang sudah mumpuni. Misalkan sudah bekerja di suatu company 3 tahun, 4 tahun dan dia memiliki skill di atas rata-rata, itu gajinya bisa banyak sekali. Kemudian yang ke-8 ada IT eksekutif. IT eksekutif adalah contoh prospek kerja yang dibilang bergengsi. IT eksekutif bertugas untuk memastikan kesiapan sistem sehingga dapat dioperasikan dengan efisien. Gaji yang diperoleh seorang IT eksekutif itu berkisar antara 5 hingga 9 jutaan. Yang ke-9, network administrator. Seorang network administrator bertugas menjaga kontinuitas jaringan sistem. Jadi gaji untuk seorang network administrator itu bisa mencapai 9 juta. Kemudian mohon maaf ya, masih batuk, tapi harus tetap rajin upload konten. Yang ke-10, network engineer. Profesi yang satu ini bertugas untuk melakukan analisis sistem jaringan. Gaji yang didapatkan untuk profesi ini berkisar antara 5 hingga 10 juta. Nah, itu tadi beberapa hal mengenai teknik informatika, terkait apa sih teknik informatika, kemudian apa yang dipelajari di teknik informatika, terus kemudian kenapa teknik informatika bisa menjadi program studi yang favorit, dan prospek kerjanya. Nah, apakah teman-teman minat untuk masuk ke jurusan teknik informatika? Itu bisa dipikirkan lebih dalam lagi, karena jurusan informatika itu akan sangat dibutuhkan, baik itu oleh perusahaan, instansi pemerintah, dan lain sebagainya. Dan jurusan ini memiliki prospek kerja yang sangat luas.
dan memang dibutuhkan di masa depan. Oke, itu tadi pembahasan mengenai teknik informatika dari channel Studi Fajar. Untuk yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih, Fajar pamit dan bye.